Tetangga kita, saudara-saudara kita, teman di lingkungan pertemanan kita malah sering mengalami pelecehan-pelecehan seksual itu. Malah tanpa kita sadari mungkin kita adalah juga sebagian dari pelaku itu sendiri. Halo Sobat Aktivis, selamat datang di Next Step Podcast Elsam yang tema pada hari ini adalah Perempuan Melawan Sunyi, Membongkar Tabu Menegakkan Hak. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekaligus menyentuh hati tentang pelecehan seksual dan perjuangan menegakkan hak asasi manusia di Kota Palu dan daerah sekitarnya. Kita tahu bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu menjadi persoalan serius di masyarakat. Seringkali terbungkam oleh budaya diam dan rasa takut orang-orang untuk membicarakan. Namun di balik semua itu selalu ada perempuan-perempuan hebat yang terus berjuang untuk keadilan dan perlindungan bagi korban. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Koalisi Perempuan Indonesia Kota Palu, Kak Selvina. Halo Kak Selvina. Halo. Kak Selvina ini adalah Presidium Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Tengah, sebuah organisasi yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta berperan besar dalam advokasi kasus kekerasan berbasis gender di Sulawesi Tengah. Sebelum kita lanjut dan berbincang-bincang santai namun tetap kritis, untuk Sobat Aktivis jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Elsam FK Untat untuk terus mendukung kami. Dan tunggu episode-episode selanjutnya. Mari kita dengarkan langsung pandangan dan perjuangan mereka dalam melawan kekerasan, menegakkan hak asasi manusia, dan membangun ruang aman bagi semua perempuan dan anak di Kota Palu ini. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Kak Selvina, selama ini bagaimana kondisi dan tren kasus pelecehan seksual di Kota Palu? Apa ada peningkatan atau perubahan pola yang perlu menjadi perhatian bersama atau tugas kita semua di sini? Oke, baik. Terima kasih nih kawan-kawan Elsam, FKIP Untat. Terima kasih sekali kita sudah diundang dan bisa mempersamai kegiatan kita hari ini. Bicara tentang pelecehan seksual, memang agak sempit ya, sebenarnya lebih besar lagi sebenarnya bicara kita tentang kekerasan itu sendiri, gitu kan. Ya, pelecehan seksual ini tanpa kita sadari sebenarnya malah sering terjadi di lingkungan kita. Mungkin itu tetangga kita, saudara-saudara kita, teman di lingkungan pertemanan kita malah sering mengalami pelecehan-pelecehan seksual itu. Malah tanpa kita sadari mungkin kita adalah juga sebagian dari pelaku itu sendiri, gitu kan. Banyak mungkin korban-korban itu adalah dari kaum rentan itu sendiri, perempuan, anak, teman-teman disabilitas, malah sangat rentan untuk terkena terjadinya pelecehan seksual ini. Nah, masyarakat kita sendiri, gitu kan, bicara masyarakat kita, gitu kan, masyarakat kita itu belum menyadari bahwa apa sih bentuk pelecehan itu. Malah mereka menerima ini nyaman-nyaman saja kan, bercanda. Iya, candaan yang biasa itu. Padahal itu sebenarnya termasuk dalam pelecehan seksual itu, gitu kan. Apalagi sekarang lebih luas lagi, lebih lewat media elektronik misalnya kan. Kita lihat semua postingan orang, apalagi ada yang sekarang FB Pro gitu kan, untuk meningkatkan mungkin penonton yang untuk like, komen gitu kan, tapi tidak menyaring gitu kan, tidak menyaring. Ini bisa saya upload ini. Upload saja, kan lagi viral gitu kan. Siapa tahu dengan begini akan naik gitu kan, akan naik orang-orang yang akan mengunjungi beranda dia gitu. Tapi kita memang harus bersama, kita harus bersama melawan ini juga. Kayak kita butuh teman-teman juga untuk sosialisasi ini. Itu kita kemarin, bukan kita sih, kemarin saya di sosial media kan, itu ada yang anak-anak memperagakan gerakan taekwondo, karate yang kayak kakinya ke atas. Itu saya baca komennya banyak yang kayak, wah bisa berdiri ini apa segala macam. Itu sebenarnya, dan orang komen-komennya anggap itu lucu, padahal itu sama sekali tidak lucu untuk kita perempuan. Sangat kita kan tidak nyaman. Nah, pelecehan ini karena buat kita ini tidak nyaman. Tidak nyaman buat saya dan merasa bahwa saya ini nanti tidak aman gitu kan. Nyaman dan aman gitu kan, tidak aman buat saya dan kita ini nanti misalnya jadi akan kebiasaan gitu. Kebiasaan masyarakat karena kita sendiri menerima
tidak langsung marah. Iya, tidak marah, tidak ada penolakan Iya. begitu kan, terima-terima saja ketika hal itu terjadi pada kita, ya kita terima, oh nyaman juga, dan itu akan jadi kebiasaan. Iya betul. Itu saya juga pernah nggak keluar rumah, itu saya kalau orang-orang bilang ya mungkin karena pakaianmu Iya. jadi mengundang pelaku untuk melecehkan gitu. Itu saya pernah nggak keluar rumah, saya sudah pakai jilbab, saya sudah Nah. pakaian tertutup lah, tapi tiba-tiba ada orang yang kayak "Shh, shh." Itu kan sudah termasuk pelecehan ya. Sangat itu kan secara verbal gitu kan, pelecehannya secara verbal Iya. gitu, sweet mohon maaf, Iya. saya apa gitu kan, kau mau dengan sweetmu, ya saya tidak suka gitu, itu adalah bentuk pelecehan seksual gitu kan. Tapi memang masyarakat kita harus menyadari itu kembali itu, dan ada yang sangat mempengaruhi itu adalah budaya patriarki kita. Iya, patriarki. Aduh. Budaya patriarki yang perempuan layak Iya. gitu kan, kayak ada akhirnya orang bilang, perempuan layak diperlakukan seperti itu, bahwa kita melawan itu. Iya, kita melawan itu. Kita setara gitu kan, kita punya hak yang Iya, sama. betul. Gender tidak menjadi pembatas. Iya, gitu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana peran koalisi perempuan Indonesia dalam memberikan pendampingan atau advokasi terhadap korban pelecehan seksual di Palu? Itu ada tidak? Ada ya, jadi teman-teman di Koalisi Perempuan Indonesia ini kan kita bicara advokasi, ini kita bicara bagaimana pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, iya. gitu kan. Dan hari ini juga teman-teman Koalisi Perempuan itu kan lagi ada advokasi kebijakan tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak juga, iya. gitu kan, karena kita tahu sendiri juga. Iya. Perkawinan usia anak sekarang ini marak terjadi, dan ada kekerasan juga terjadi di dalamnya. Misalnya si anak hamil duluan, Iya. terus keluarga tidak mau anak ini menikah dengan orang yang menghamili misalnya kan, Iya. terjadi kekerasan, dan sebenarnya anak tidak bisa dipaksa untuk Iya, menikah. betul. Itu adalah bentuk kekerasan itu juga sendiri gitu kan. Nah, advokasi itu kami lakukan gitu kan. Kalau kekerasan secara fisik misalnya dan itu berhubungan dengan hukum, kami akan merujuk, Iya. ya merujuk ke teman-teman LBH Apik misalnya kan, Iya. karena di sana ada pendampingan Iya. secara hukum, gitu. Ada advokasi kebijakan dari teman-teman Koalisi Perempuan Indonesia. Itu kemarin juga kita kayak butuh sekali itu, menurutku kita perempuan itu butuh sekali untuk advokasi Iya. gitu, karena memang banyak perempuan yang masih minim, kayak ada juga kemarin kasusnya itu anak dipaksa untuk menikah sama orang tuanya dengan orang yang menghamili, tapi berapa hari kemudian cerai. Itu merugikan perempuan sekali menurut saya. sangat dan orang tua juga tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk kekerasan. Gitu. Nah, mereka tidak pernah sadar bahwa ternyata saya memaksa anak saya untuk mengikuti keinginan saya, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan itu Iya. sendiri. Itu mungkin kurangnya literasi pada orang tua zaman dulu mungkin. Ya, saya sepaham kalau bicara literasi orang tua kita zaman dulu Iya. dengan budaya-budaya Iya, kita berbeda gitu sekali. ya, itu sangat mendukung sebenarnya adanya terjadinya pelecehan-pelecehan itu. Iya. Bisa jadi salah satu faktor pendukung. Iya. Kadang kita yang sudah tahu seperti apa pencegahannya, orang tua dulu yang kayak tidak, tetap mereka juga punya pendirian sendiri. Dan sebagai anak, aduh kayaknya saya tidak bisa melawan Iya, ya, punya sebagai keterbatasan gitu kan. Padahal sebagai orang tua pun harus mendengar Iya, betul. suara dari anak punya anak itu punya hak suara. Iya, betul. Apalagi yang menjalani kehidupan anak itu sendiri, Iya. bukan orang tuanya. Dan dia juga punya keputusan untuk Iya. itu. Walaupun memang orang tua harus mendampingi, Iya. tetap mendampingi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di daerah ini? Baik dari sisi hukum mungkinkah, atau sosial, atau budaya? Kalau bicara tantangan sebenarnya sangat banyak. Iya, gitu banyak kan. sebetulnya. Kita bicara budaya patriarki Iya, misalnya. itu kembali lagi. Ya, budaya patriarki. Tapi kita mendiami, kalau teman-teman masih Sulawesi Tengah, Bumi Tadulako. Iya. Bicara Bumi Tadulako juga kita akan bicara Kaili gitu kan. Betul. Lingkungan di budaya Kaili kami sebenarnya tidak mengenal budaya patriarki. Tidak mengenal budaya patriarki.
Kalau budaya patriarki itu ada, pastinya tidak akan ada raja-raja perempuan di tanah air Iya, ini. betul. Kenyataannya adalah kami punya raja-raja perempuan. Seperti itu. Mungkin banyak hal yang mempengaruhi itu. Dan kita sebagai perempuan juga harus siap menghadapi dan harus memperkenalkan bahwa perempuan punya hak yang sama. Iya, betul. Kita punya kesetaraan. Dan budaya patriarki, kebiasaan gitu kan. Belum lagi kalau ada kasus-kasus pelecehan seksual, bagaimana instansi itu menanganinya, malah di orang-orang instansi itu melakukan pelecehan itu sendiri, betul, gitu kan. betul Dalam sekali. penyidikan kita tahu seperti apa. Iya. Itu dulu saya juga pernah baca kayak ada pelecehan di dalam penjara dan yang melakukan itu instansinya. Itu dia. Iya. Itu entah bagaimana apa yang dipikirkan mereka, padahal harusnya mereka yang melindungi, tapi malah mereka yang melakukan. Iya, padahal negara kita ini sudah ada undang-undang TPKS, Betul. tindak pidana kekerasan Iya. seksual begitu kan, dan pastinya instansi-instansi itu paham Iya, paham. apa tindakan yang harus mereka lakukan Iya. pada korban gitu kan. Tapi ya kita tahu sendiri seperti apa hasilnya. Malah, aduh, kacau. Jauh seperti apa yang Iya, diharapkan. betul sekali. Itu kadang berita-berita mereka lagi kayak, aduh, ini masa yang Nah. jadi contoh harus begitu. Jadi bikin malas Iya, gitu kan. Jadi itu yang bikin malas korban jadinya. Iya, Ya. betul sekali. Ya, bikin malas korban. Saya mau lapor atau tidak ya ini ya? Kalau saya lapor, bagaimana Iya. tindakan saya di sana? Saya diperlakukan Iya, seperti apa betul. lagi? Dan dia pasti saya takutnya kalau saya melapor ini nanti saya sama ini gimana ya? Iya. Dia lihat saya seperti apa? Ketakutan-ketakutan itu yang dirasakan sama korban. Jadi traumanya panjang kan. Dia sudah jadi korban, ketika minta perlindungan, ada dia lagi yang menjadi korban itu Iya. sendiri. Itu yang bikin korban takut melapor, karena ada juga yang kadang tidak dituntaskan, tidak Iya. ditindaklanjuti. Itu kadang juga karena pelakunya itu kenal sama orang tersebut, itu Relasinya iya, betul punya sekali. relasi yang kuat gitu kan. Itu minim sekali di Indonesia, masih sangat-sangat harus diperbaiki sekali itu, Kak. Kesadaran masyarakat kita juga. Iya, betul. Terus pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, bagaimana keterkaitan antara pelecehan seksual dan pelanggaran HAM, terutama dalam konteks perempuan dan anak di Kota Palu ini? Kita bicara pelecehan seksual adalah pelanggaran HAM pastinya Iya. kan. Kita hidup itu untuk aman Iya. dan aman, nyaman dan terlindungi. Bicara terlindungi berarti kita bicara tentang negara. Iya. Bagaimana negara hadir untuk kita. Iya, betul. Begitu kan, untuk kita kaum rentan ini, Iya. khususnya korban gitu kan. Nah, Koalisi Perempuan itu advokasi itu, Iya. melakukan advokasi itu melalui sosialisasi supaya upayanya untuk pencegahan itu, Iya. pencegahan supaya ini pelecehan seksual ini tidak terjadi di segala tempat begitu kan. Apalagi sekarang di lingkungan kampus itu sebenarnya tempatnya yang paling banyak seperti itu, Kak, Iya. pelecehan seksual, dan kadang korbannya bungkam karena ya banyak alasan mereka diam, ada yang malu, padahal sebenarnya itu wajib untuk disuarakan, karena kalau tidak kalian suarakan, ya bagaimana orang bisa, pelaku bisa berhenti. Itu jadi malah membuat pelaku seperti, oh dia tidak marah, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak memberikan kesan dia marah, ya dia bakal lakukan terus. Ya, karena relasi itu tadi kan, kita iya. bisa relasi itu tadi antara, ya kalau di kampus kan misalnya antara senior dan junior Iya. misalnya kan, mahasiswa baru misalnya kan, mahasiswa baru. Iya. Ada kalau di tahun saya ada namanya ospek. Iya, Ospek. Nah, kalau sekarang apa ya namanya ya? Penerimaan mahasiswa. Iya, penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa. Senior dan junior gitu kan. Seniornya melakukan pelecehan itu sendiri. Padahal kalau kita sih dia sudah senior, berarti dia lebih paham gitu kan. Saya orang baru ini, tapi kok saya diperlakukan seperti ini? Iya. Terus tidak hanya antar mahasiswa sendiri misalnya kan, ada antara dosen sama mahasiswanya. Iya, betul sekali. Saya mau minta pendapatnya Kak Sevina ini. Kira-kira kalau misalkan sebagai korban itu mereka harus apa selain mungkin untuk kayak melawan rasa takutnya mereka itu?
Kalau kita bicara rasa takut, orang korban pelecehan seksual itu traumanya panjang, Oh iya, trauma. punya ketakutan. Iya, betul. Dia takut, misalnya berada di mana dia akan mengingat. Saya pernah dilecehkan di sini. Ketakutan trauma Iya. itu akan panjang buat dia. Di mana dia akan mencari perlindungan itu. Iya. Sementara orang yang dia anggap misalnya kan bisa memberikan perlindungan itu malah menjadikan dia korban selanjutnya gitu kan. Baiknya misalnya teman-teman Elsa misalnya memberikan ruang aman gitu kan, ruang aman buat teman-teman korban pelecehan seksual itu di lingkungan kampus ya, di lingkungan kampus, dan itu teman-teman mahasiswa juga harus paham, oh Elsa ini apa gitu kan. Bisa tidak saya minta perlindungan sama teman-teman Elsa dan menjaga itu yang pastinya menjaga kerahasiaan korban, karena kita suka sekali nih gatal tangan gitu kan, gatal tangan atau tiba-tiba curhat gitu kan, tiba-tiba lagi nongki misalnya sama teman-teman keceplosan, ada ini, ada lagi korban ini keceplosan, namanya ini lah. Kita tidak bisa menjaga kerahasiaan korban itu sendiri. Nah itu yang buat korban sendiri sebenarnya saya takut. Saya takut malah ini lebih luas lagi gitu kan. Sementara saya minta perlindungan sebenarnya. Kalau bicara trauma itu sebenarnya juga jadi salah satu alasan kenapa korban berarti kurang melapor ya Kak, karena kadang biasa mau melapor dia teringat kembali, jadi kayak aduh bagaimana ya saya mau melapor tapi saya takut karena teringat kembali kejadian itu. Nah, siapa yang mau menyediakan pemulihan ini? Negara kita apakah sudah siap dengan itu gitu kan? Menyiapkan ruang aman untuk pemulihan korban gitu kan? Itu yang kita harap sebenarnya. Di Kota Palu mungkin apakah ruang aman itu ada? Itu lagi yang harus dipertanyakan. Ruang aman, rasa aman, rumah aman. Apakah negara kita sudah menyiapkan itu? Jadi pertanyaan selanjutnya Kak, saya ada pertanyaan lagi. Kira-kira apa langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat kita agar penegakan HAM benar-benar melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi? Sosialisasi itu harus masif, gitu kan? Harus terus dilakukan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada lingkungan kita sendiri saja, tapi harus lebih luas lagi. Sekolah, betul. Lingkungan kampus, masyarakat luas, malah sebenarnya perangkat daerah harus paham itu. Betul. Biasanya malah mereka itu yang kurang harus paham, harus paham sebenarnya apa yang menjadi apa yang menjadi keresahan masyarakat hari ini begitu kan. Mereka harus paham juga. Jangan masyarakatnya dikasih paham misalnya kan, tapi ternyata ada di sisi lain orang tidak paham. Malah yang bagiannya mereka itu tidak paham sendiri. Gitu. Yang harus kita hindari loh. Oh kami sudah sadar ini. Oh ternyata pelecehan itu seperti ini. Disiapkanlah perangkatnya. Oh ini ruang pengaduannya ya. Kami mengadu, tapi dibiarkan begitu saja. Itu kadang masih sering terjadi Kak. Karena melihat di sosial media sekarang berita-berita tentang pelecehan seksual begitu, malah karena perangkat-perangkat daerah begitu mungkin sudah disediakan, tapi mereka kurang menanggapi, jadi mereka up ke sosmed untuk lebih membantu gitu. Malah orang yang di sosmed lebih membantu mereka daripada perangkat daerahnya mereka sendiri. Kalau kita tidak update, jadinya gini, no viral, no justice gitu kan. No viral, berita ini sepertinya tidak akan didengar oleh orang-orang yang pengambil kebijakan itu sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya itu sudah sampai di telinga mereka. Harus viral dulu. Harus viral dulu. Nah, bicara viral lagi kita akan bicara media elektronik begitu kan. Media elektronik. Terus di dalam situ kita baca lagi komen-komen netizen yang kadang itu literasi. Itu susahnya sekarang. Oke Kak, jadi ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari pengalaman KPI di lapangan, apa penyebab utama masih banyak korban pelecehan seksual yang diam dan tidak mau melapor? Kira-kira itu seperti apa Kak? Alasannya mereka apa? Diam, tidak mau melapor, pastinya media itu ada.
sosialisasi kami punya ini ya, balai-balai perempuan. Oh iya. Balai perempuan ada di Salena, ada di Layana, ada di Petobo, Vatutela. Ini balai-balai perempuan, ruang-ruang diskusi untuk perempuan-perempuan menyampaikan aspirasi mereka, gitu kan. Nah, balai-balai perempuan inilah, anggota-anggota balai inilah yang sosialisasi ke masyarakat luas. Oh iya. Dan kalaupun terjadi pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan mereka akan adukan ke Koalisi Perempuan Indonesia, gitu kan. Kemudian Koalisi Perempuan Indonesia mengambil tindakan. Untuk KPI ini sendiri berarti tersebar di tempat-tempat yang tadi kakak bilang? Iya, KPI Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Tengah itu ada di Kota Palu dan kabupaten lainnya. Oh, Namanya Sekcap, kalau di provinsi Sekwil. Oh, sekil begitu. Kalau dari kakak-kakak koalisi itu mungkin ada tidak yang kayak mereka sendiri pernah mengalami dan mereka punya apa ya? Seperti cara mereka menangani traumanya sendiri, itu ada tidak yang seperti itu kak? Misal teman-temannya kakak yang pernah punya pengalaman seperti itu ada tidak? Pastinya ya, kalau kita bicara Iya. teman-teman aktivis perempuan, pastinya juga kami adalah korban. Iya, karena Berangkat dari situlah kami berjuang, gitu kan. Iya, betul. Dari dari jadi korban, kami punya empati. Bagaimana membangun empati itu ya, Iya. kami adalah korban dari kekerasan itu juga, gitu kan. Dan akhirnya kami paham bagaimana rasa saya nggak nyaman begini, dan itu akan kami sampaikan ke teman-teman yang lainnya, begitu kan. Ternyata jadi korban itu sangat tidak nyaman dan tidak aman, gitu kan. Dan kami mengalami itu sendiri juga kan. Ya, mengobati trauma itu memang tidak dalam waktu yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu. Saya juga korban dari itu juga. Jadi korban itu juga. Tapi kakak berani untuk kayak saya harus menyuarakan. Kita harus bersuara. Iya. Perempuan harus bersuara Betul. dan tidak boleh diam. Iya. Karena kalau kita diam sama dengan kita membiarkan. Mengiyakan Iya, dan mengiyakan. sepakat atas Betul. tindakan itu. Betul. Kalau kita diam ya. Iya. Itu kadang pelaku kak seperti bagaimana ya, mereka ada yang mungkin karena misal kayak catcalling tadi, pelecehan seperti catcalling itu lingkungannya mendukung, jadi itu seperti mereka kayak menormalisasi, dan kadang ada malah yang harusnya pelakunya marah tapi kayak oh ya dia bercanda. Itu menurutku harus masih perlu diberikan pembelajaran, karena pelecehan yang seperti itu sebenarnya mulai dari hal-hal kecil sampai dia berani menyentuh ke fisik seperti itu ya. Tapi ada sebuah sebenarnya ini ada kekerasan yang terjadi juga dalam pacaran ya. Oh iya. Ada kesepakatan kita, nah ya, pacaran itu untuk apa sih sebenarnya, gitu kan? Tapi terjadi kekerasan dalam pacaran itu ada. Iya. Saya nggak mau dalam kita pacaran itu ada misalnya, kau cium saya paksa gitu, itu adalah bentuk kekerasan. Iya betul. Dan itu kalau tidak sepakat ya, tidak sepakat dalam tindakan itu adalah bentuk kekerasan dan itu bisa dilaporkan. Iya, karena ya walaupun pacaran tapi karena kalau yang disentuh menolak itu tetap pelecehan ya kan. Dan itu harus disadari ya. Iya, harus disadari. Harus disadari. Nantinya teman-teman juga nantinya mungkin selesai ini, oh ya berarti saya sering melakukan ya kekerasan itu. Kemarin juga tuh kan di bagian kampus ada kasus yang seperti dia mau naik ke suatu instansi, tapi karena ada pelapor, itu korban dia melapor tentang dia dilecehkan. Tapi ternyata setelah diusut, mereka sama-sama mau, tapi karena dia ingin menjatuhkan, jadi dibilangnya kayak dia melecehkan, padahal sebenarnya itu sama-sama mau. Itu juga menurutku masih minim tentang pengetahuan. Iya. Karena kurang. Harusnya yang itu kalian terima sama-sama, bukan yang dia memaksa, tapi dia bilangnya dia memaksa gitu. Itu kurang sekali menurutku. Masih banyak perempuan bukan di bagian sih, tidak usahlah bicara luas, di kampus saja itu tentang pelecehan seksual mereka masih minim. Kayak apa ya, teman-teman, kadang kak teman-temanku sendiri di lingkunganku yang misalnya yang cowok kayak ih bentuk tubuhmu seperti ini, kau secara fisik kan rasanya sudah lihat penampilan saya kayaknya dia bajunya ini ya terbuka ya, ini seksi atau apa. Padahal bicara pakaian itu bicara nyamannya tubuh saya. Betul. Tubuh saya nyaman dengan pakaian saya seperti itu, ya enggak masalah kan buat
teman-teman yang lain gitu kan. Iya. Dan pelaku bilang kayak, ih kau pakai baju ini begini seperti ini. Itu kadang saya langsung tegur kayak tidak boleh begitu, karena itu perempuan itu menjadi keresahan untuk mereka kalau mereka tidak nyaman seperti itu. Dan banyak memang orang karena kalau melihat pakaian orang gitu kan, dia pakaiannya terbuka misalnya kan, pakaian terbuka. Oh dia sudah beranggapan ya, pelaku ya, kita bicara pelaku beranggapan bahwa oh dia pantas ini. Jadi kayak dia kita pantas gitu kan, disuil-suil gitu, dicolek-colek, padahal ini bicara pakaian nyaman di tubuh kita gitu kan. Nah itu yang juga akhirnya teman-teman juga ini ternyata itu pelecehan ya gitu. Padahal sebenarnya kalau soal baju itu bukan karena kita ingin kalian kamu pelecehan sebenarnya tidak, cuman karena kita merasa nyaman, kita merasa cantik seperti itu untuk dirinya kita kan sendiri. Kita punya hak atas tubuh kita sendiri gitu. Betul sekali, tapi itu jadi pandangannya orang-orang, kamu mau memancing orang untuk melakukan hal yang tidak baik, terus sebenarnya tidak seperti itu Kak. Baik, jadi itu bincang-bincang santai kita bersama Kak Selvina dari Koalisi Perempuan Indonesia. Terima kasih Kak sudah menyempatkan untuk datang di sini bersama kami, Lembaga Studi Advokasi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk pengalaman dan perjuangannya juga terima kasih Kak untuk dari melawan pelecehan seksual dan memperjuangkan hak asasi manusia. Insya Allah kami para anggota advokasi ini bisa memperjuangkan seperti kakak-kakak koalisi ke depannya, karena bicara tentang advokasi, kami juga bagian dari advokasi. Terima kasih dari obrolan hari ini. Kita belajar bahwa pelecehan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap tubuh dan martabat seseorang, tapi juga bentuk nyata dari pelanggaran HAM. Kasus-kasus ini tidak boleh lagi dianggap biasa. Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berpihak pada korban. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita hanya diam. Suara kita, kepedulian kita, dan tindakan kecil kita bisa menjadi kekuatan besar untuk melindungi perempuan dan anak-anak di sekitar kita. Terima kasih juga untuk kalian para pendengar setia yang temanya Perempuan Melawan Sunyi yang terus mendukung ruang diskusi seperti ini. Jangan lupa untuk terus belajar, peduli, dan berani bersuara. Saya Nurul Hikmah Safitri, pamit undur diri, dan saya Selvina Cepi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah penting. Salam hangat dan mari terus melawan sunyi.